Sahabat Borneo semuanya, senang banget di kesempatan pagi hari ini ada bisa kembali lagi menemani paginya Sahabat Borneo. Dan seperti yang udah dijanjikan sama Radio Borneo dari beberapa hari yang lalu bahwa kita bakal ada yang namanya talk show atau ya bisa dibilang kita lagi ada di acara yang namanya Bincang Sehat. Bincang Sehat kita ngomongin apa aja, kemarin sudah ada Adam udah kasih kisi-kisinya ya. Yang pertama kita bakal ngobrolin tentang deteksi dini gangguan jiwa. Dan yang keduanya itu juga ada bakal ngobrol-ngobrol tentang seputaran masalah epilepsi dan stigmanya. Well anyways, di kesempatan pagi hari ini I'm not alone, Adam nggak sendirian. Kalau misalnya siaran pagi itu biasanya sendirian. Tapi pagi hari ini Adam ditemenin sama Dr. Andi Darmawangsa SPKJ. Selamat pagi dok. Pagi. Kabar gimana dokter? Kabar baik. Baik, sehat dok ya? Sehat. Alhamdulillah, pastinya sehat. Oke dokter, selamat datang di Radio Borneo 89,4 FM nih dok ya. Iya. Dan seperti yang sudah-sudah, jadi dokter nanti kalau mau panggil pendengar kita namanya sahabat Borneo dok. Oke, sahabat Borneo ya. Ya, kita pakai sahabat Borneo. Dan sahabat Borneo, jadi sementara ini kita bakal ngajak semua sahabat-sahabat Borneo untuk mendengarkan nih apa yang bakal Adam sama Dr. Andi obrolin di kesempatan hari ini. Karena ini dok ya, kalau udah ngomongin masalah jiwa, rada-rada yang agak-agak gimana gitu dok ya. Kadang ngomongin masalah kejiwaannya. Dan beliau ini dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Betul dok ya? Betul. Kalau saya salah, mohon maaf dok. Jadi beliau dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Dan tema yang akan dibawakan pada hari ini atau pagi ini adalah tentang deteksi dini gangguan jiwa. Jadi sahabat Borneo tolong digaris besar, tolong diingatkan lagi, kita bakal ngobrolin temanya deteksi dini gangguan jiwa. Dokter Andi, ya sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang gangguan jiwa nih dok ya, mengenai gangguan jiwa, sebenarnya gangguan jiwa itu apa sih dok? Ya, jadi gini Bang Adam. Nah, sebelum kita bicara gangguannya, mungkin sahabat Borneo perlu tahu dulu definisi jiwa itu dalam perspektif medis itu seperti apa, ya kan? Oke. Jadi jiwa itu bukan sesuatu yang abstrak begitu ya, bukan sesuatu yang mistis, bukan sesuatu yang sifatnya gaib yang tidak bisa dilihat atau diobservasi. Nah, jiwa itu dalam perspektif medis sebetulnya merupakan suatu fungsi otak. Oh, fungsi otak. Fungsi otak. Iya. Jadi bisa bisa kita lihat, bisa kita observasi. Nah, itu meliputi 3 aspek. 1 pikiran, 2 perasaan, 3 perilaku. Pikiran, perasaan, perilaku. Betul. Nah, gangguannya berarti gangguan pada 3 aspek itu. Nah, jadi terganggu pikirannya, terganggu perasaannya, terganggu perilakunya. Nah, kalau pikirannya biasanya mungkin Bang Adam juga pernah dengar namanya ada kondisi demensia. Iya, demensia. Sering saya dengar. Pikiran. Oh, itu gangguan pikiran. Kemudian ada gangguan skizofrenia. Nah, itu juga masuk dalam domain gangguan pikiran. Kemudian kalau dalam aspek perasaan atau mood istilahnya mood. Nah, itu gangguannya biasanya namanya gangguan depresi. Pernah dengar nggak depresi? Sering dok. Nah, itu saya juga mungkin kadang-kadang pernah ngerasain apakah saya ini depresi atau tidak. Depresi. Iya. Kemudian ada namanya gangguan bipolar. Nah, itu juga lagi ngetren itu. Iya ya. Lagi aku nggak tahu kenapa bipolar bisa sampai ngetren kayak gitu. Terutama pada anak-anak remaja, dewasa muda gitu ya. Nah, banyak yang mengalami. Kemudian pada aspek berikutnya, aspek perilaku atau psikomotor. Misalnya gangguan hiperaktivitas. Hiperaktif banget. Biasanya pada anak-anak remaja begitu. Kemudian gangguan katatonik. Ini baru saya dengar dok, katatonik nih. Iya, gitu. Kurang lebih begitu kalau gangguan jiwa. Dan kalau saya tambahkan sedikit, memang kalau penderitanya itu kan kita sekarang nggak menyebutnya, kalau dulu istilahnya gila ya. Ini saya mau edukasi sedikit ke sahabat Borneo. Sekarang itu kita istilahnya ODGJ. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, jadi kita nggak boleh lagi nyebut gila, karena itu sangat stigmatized, artinya terlalu menstigma dan mendiskriminasi. Padahal gangguan jiwa itu
ya sama dengan penyakit-penyakit yang kronis lainnya, kayak diabetes, kayak hipertensi begitu ya. Nah, dan itu treatable, bisa ditreatment kok. Oh, bisa ditreatment? Bisa dipulihkan. Oke. Jadi memang udah sekarang istilahnya diharamkan lah ya untuk mengatakan orang gila gitu ya. Iya, sebaiknya begitu. Diganti dengan orang dengan gangguan jiwa. ODGJ begitu. Emang kadang-kadang masih banyak suka orang yang keceplosan sih, Dok. Betul. Nah, makanya kita sampaikan dia biar masyarakat tuh ngerti, sahabat-sahabat Borneo bisa paham gitu ya. Oke, itu sahabat Borneo tadi ada Dokter Andi juga sudah menjelaskan bahwa sekarang ini untuk kata yang dulu sering kita gunakan gila atau orang gila sudah harus diganti nih, mau bikin konten misalnya ya kan, atau mungkin mau menyebutkan seseorang itu yaitu tadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya. Oke, Dok. Jadi gangguan jiwa itu seperti yang tadi dokter bilang ya, ternyata banyak, Dok ya. Banyak, dan kalau kita lihat datanya dari Kemenkes ya, 2022 itu 1 dari 10. 1 dari 10. Banyak kan? Banyak ya. Misalkan dari 10 orang tuh ada satu yang ngalamin dengan berbagai ini ya, spektrum, artinya mungkin ya ada yang mengalami ringan, ada yang mengalami berat, tapi udah terdeteksi sebagai orang dengan gangguan jiwa. Kalau misalnya masuk ini, Dok, kalau misalnya orang tersebut sudah masuk dalam kategori gangguan jiwa, apakah ada level tertentu untuk dia? Oh, kamu ternyata mengalami gangguan jiwa nih, atau belum nih gitu. Ada nggak, Dok? Ada. Jadi kan ODGJ itu sebetulnya diagnosis gangguan jiwa itu kan banyak. Oh, banyak. Nggak identik dengan yang aneh. Atau? Iya, yang berat-berat itu kan kadang yang mungkin yang dilihat orang yang dianggap ODGJ itu yang berat-berat ya. Padahal kalau yang ringan-ringan juga kita sebut ODGJ juga. Oh, yang ringan-ringan juga? Iya. Bisa gitu, Dok ya? Iya. Waduh. Kan kalau lihat diagnosanya tuh banyak sekali. Termasuk yang tadi saya sebutkan, depresi, gangguan cemas, itu sebetulnya ODGJ juga kan ngalamin gangguan jiwa. Oh gitu, Dok. Iya. Ini kayaknya memang harus lebih banyak lagi edukasi tentang edukasi tentang apa itu gangguan jiwa dan sudah di level seperti apa dia sudah masuk dengan kategori gangguan jiwa. Tadi dokter udah bilang kan. Betul. Persentasenya. 1 dari 10. Iya kan. Oke, baik, Dok. Nah, terus kalau misalnya sedikit lagi nih, Dok, ngobrol. Oh, tadi udah tuntas belum, Dok? Gangguan jiwa udah semua kayaknya. Mungkin sedikit lagi saya tambahkan. Silakan, Dok. Nah, biar dapat lebih real gambarannya ya. Iya. Tadi kan secara umum ODGJ, tapi kalau kita bicara yang berat ya, ODGJ berat itu 1%, atau yang misalkan yang dianggap orang gangguan gila itu atau ODGJ itu 1%. Nah, katakanlah misalkan penduduk Kota Singkawang ya. Ya, itu misalkan kalau kita lihat cek datanya dari BPS 2023 itu kan sekitar penduduknya 246.000. 1%-nya aja itu sekitar 2.400. 1%-nya tuh? Iya kan? Banyak kan? Banyak loh. Berarti yang mengalami ODGJ itu banyak. Banyak ya. 2.400 orang. Nah, namun masalahnya kadang yang berobat tuh hanya 50%-nya. Yang berobat 50%. 50% masih tidak mengakses layanan kesehatan. Oh gitu. Artinya kadang masih dibawa ke pengobatan tradisional, ada yang nggak diobati karena ketidaktahuan ya. Iya. Nah, sehingga kondisi makin memberat. Atau mungkin ada juga kali orang keluarganya yang nggak mau bawa ke RSJ karena faktor malu lah. Betul. Ya, ada juga kan, Dok, yang kayak gitu, Dok ya? Ada. Wah, nggak usah dibawa ke RSJ atau mungkin takutnya gimana lagi gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Oke. Baik, Dokter Andi, nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi bareng sama sahabat Borneo semuanya di 89,4 FM di Bincang Sehat. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat bareng sama 89,4 FM Radio Borneo, bikin hidup lebih baik. Tadi di yang pertama kita udah ngobrol tentang mengenai gangguan jiwa ya, Dok ya. Sebenarnya gangguan jiwa itu seperti apa, dan ternyata banyak banget. Adam kira cuma 1-2 aja, Dok. Ternyata banyak gitu. Nah, sekarang yang berikutnya nih, Dok, pertanyaan yang sudah saya kumpulkan sebelumnya, Dok. Ini yang penyebab seseorang bisa mengalami gangguan jiwa. Sebenarnya most of orang yang kena gangguan jiwa ini gimana sih, Dok? Itu tuh apa aja sih yang menyebabkan itu? Apakah ada khusus misalnya ya, banyak kan rata-rata orang dengan gangguan jiwa because of this gitu kan, karena ini atau karena apa gitu.
Ya. Bisa dijelaskan, Dok? Ya, jadi sampai saat ini penyebab gangguan jiwa tuh belum ada faktor tunggal, artinya bukan satu ya. Oh, oke. Jadi penyebabnya tuh multifaktor, dari faktor biologi, psikologi dan sosial, biopsikososial ya. Nah dari faktor biologi pertama ada faktor genetik atau keturunan. Ya, jadi misalnya kakek, nenek gitu ya, atau orang tuanya yang mengalami gangguan jiwa, resiko ke anaknya tuh lebih besar dibanding orang yang tidak punya faktor keturunan. Oh, bisa, Dok? Genetik? Ya. Besar pengaruhnya? Besar. Oh. Ada pengaruhnya. Oke. Nah, kemudian dari masih faktor biologi ya. Yuk. Jadi ada namanya kondisi-kondisi sewaktu dalam kandungan. Nah, misalkan seorang ibu pada masa kandungan tuh mengalami infeksi berat, gitu ya, stres selama hamil. Nah, itu bisa mempengaruhi. Faktor-faktor selama persalinan. Nah, misalkan anaknya mengalami suatu kondisi kekurangan oksigen gitu ya, hipoksia istilahnya, itu bisa juga berisiko ya, berisiko. Artinya risiko ini belum tentu terjadi, tapi risikonya lebih besar. Resikonya lebih besar. Oke. Kemudian trauma kepala, cedera kepala. Oh, cedera. Bisa juga ya, bisa. Cedera kepala itu. Kemudian tumor otak itu bisa juga mengakibatkan orang terjadi gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa itu sebenarnya mereka memang bisa dikatakan yang langsung ODGJ atau apa, Dok? Ya udah deh, kamu kena ini nih mental misalnya. Kayak gitu nggak tuh? Ya, nanti kalau kan biasa kita amati perubahan perilakunya. Oh, oke. Jadi misalkan yang sehari-hari perilakunya tenang, teratur, tiba-tiba misalkan berubah, jadi mudah emosi. Bicaranya jadi kacau misalnya, diajak ngobrol kok nggak nyambung nih, ya kan? Yes. Diajak ngomong misalkan bengong, responnya kurang. Terus biasanya perubahan juga dalam misalkan siklus tidur. Jadi susah mau tidur, berhari-hari nggak mau tidur gitu ya. Nah itu yang perlu kita curigai, jangan-jangan ada nih ke arah gangguan jiwa. Ada ke arah sana ya, Dok ya. Jadi sahabat Borneo ini juga perlu dicermatin kata-kata dari Dr. Andi ini ya. Ternyata hal-hal tersebut sebenarnya kalau menurut di dalam kehidupan sehari-hari kayaknya biasa-biasa aja, Dok ya. Iya kan? Biasa terjadilah hal-hal yang seperti itu, kayak misalnya kita kurang tidur seperti yang dokter bilang tadi. Cuman kalau misalnya intensitasnya lebih sering, betul. Itu buru-buru deh periksa. Iya, sebaiknya diperiksakan. Oke. Kemudian faktor kedua, faktor psikologis. Tadi kan faktor biologis ya. Biologisnya. Yang kedua faktor psikologis. Nah ini diantaranya pengalaman traumatis. Jadi misalkan sewaktu kecil mengalami kekerasan, mengalami abusive ya, verbal abusive, kekerasan fisik, kekerasan seksual misalnya. Nah itu bisa berisiko mengalami gangguan jiwa. Terus kehilangan orang-orang yang disayang. Misalkan dari kecil ditinggal orang tua mendadak gitu ya. Jadi tidak ada figur pengganti, jadi kehilangan. Nah itu bisa juga. Kemudian faktor berikutnya faktor sosial. Faktor sosial itu misalnya masalah pekerjaan, masalah ekonomi, ya. Kemudian masalah relasi, konflik sama orang. Kalau bullying, Dok, bisa masuk? Bisa. Itu faktor yang tadi, faktor psikis ya. Jadi mengalami bullying. Sekarang kan lagi ngetren juga itu ya kasusnya cukup banyak ya. Banyak, Dok. Nanti kita bicara khusus deh soal bullying ya. Ya begitu. Jadi 3 faktor itu, faktor biologis, psikologis dan sosial berkombinasi. Itu yang bisa mengakibatkan orang mengalami gangguan jiwa. Oke, jadi ada 3 sahabat Borneo ya. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang udah dibayangin sama Dokter Andi, kalau misal ada, mudah-mudahan sih nggak ada lah. Mudah-mudahan sih nggak ada. Tapi kalau misalnya ada sedikit ngalamin hal seperti itu, dan kalau kita ngerasa juga udah kadang-kadang kan kita punya ini ya, Dok ya, punya rasa sendiri, kayaknya nih ada yang beda nih sama saya nih gitu kan. Kalau misalnya udah ada gejala-gejala seperti itu, mendingan ya udah langsung aja pergi ke rumah sakit jiwa, tanyakan sama ahlinya seperti apa, kayak gimana, biar ditangani lebih awal. Itu jauh lebih bagus, Dok ya. Jauh lebih bagus. Semakin panjang durasi tidak tertangani, misalkan dari munculnya gejala terus setahun kemudian baru berobat, itu kan panjang banget. Prognosisnya makin jelek. Hasil treatmentnya atau kondisinya sulit untuk pulih gitu loh.
Jadi semakin cepat ditangani, prognosisnya semakin baik. Oke. Jadi kalau misalnya dia ada yang mengalami gejala tersebut tapi cepat ditangani sama rumah sakit jiwa, berobat gitu ya. Itu jadi kemungkinan untuk katakan lebih parah lagi nggak bisa di ini ya, Dok? Iya. Oke, that's good. Oke, Dok. Kalau misalnya yang berikutnya nih, tadi kita udah ngobrol tentang apa yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Kita nanti bakal ngobrol lagi nih tentang bagaimana nih penanganan dan pengobatan pada penderita gangguan jiwa. Jadi pastikan nanti Adam sama Dr. Andi masih bakal balik lagi after this commercial break. Well, Dok, untuk next questionnya saya mau tanya tentang ini kan tadi penyebab ya kan, Dok ya? Ada beberapa penyebab orang bisa menjadi ODGJ seperti itu. Nah sekarang gimana nih, Dok, penanganan dan pengobatan pada penderita gangguan jiwa? Iya. Silakan, Dok. Jadi penanganan gangguan jiwa sekarang itu holistik. Artinya secara menyeluruh gitu ya. Dari aspek bio, psiko, sosial, spiritual. Secara religiosa juga kita lakukan ya. Nah, dari aspek biologis tentu kita menggunakan obat-obatan. Nah, itu banyak obat-obat sekarang dan obatnya juga udah istilahnya udah jenisnya tuh udah banyak ya. Jadi ada obat-obat antipsikotik, obat antidepresan, obat anti cemas yang bisa kita gunakan untuk menangani orang dengan gangguan jiwa. Kemudian secara psikologis ada namanya psikoterapi namanya. Terapi atau talk terapi, terapi dengan bicara gitu. Talk terapi. Iya. Nah itu kita lakukan juga untuk misalnya dalam psikoterapi suportif gitu ya. Nah untuk menguatkan mental dari pasien untuk mengajarkan pasien bagaimana menggunakan coping yang lebih adaptif, yang lebih baik kalau menghadapi masalah, menghadapi stresor itu dilakukan, diajarkan. Kemudian dari aspek sosial ya, ada namanya rehabilitasi psikososial, itu kita punya. Nah itu nanti pasien kan dalam ODGJ itu mengalami penurunan fungsi. Fungsi sosialnya menurun, fungsi kerjanya menurun, fungsi kognitifnya juga biasanya menurun. Nah itu direhabilitasi di situ. Kemudian secara religiosa spiritual juga pasien diajarkan lagi yang tentu yang udah stabil ya, untuk diikutkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian begitu. Jadi holistik sekarang. 4 aspek itu dilakukan. 4 aspek ya, Dok ya? Buat penanganan itu ya, Dok ya. Nah terus kalau tadi saya dengar ada apa namanya, ada rehab nih, Dok. Betul, kita punya. Nah itu tahapan penanganannya ada tahap rehabilitasi. Ini rehabilitasi seperti apa nih yang dimaksud sama dokter nih? Iya. Jadi di RSJ Provinsi Kalimantan Barat kita punya namanya instalasi rehabilitasi psikososial. Ya. Nah, di situ pasien dilatih untuk social skillnya, kemudian dilatih cognitive skill dan working skill. Skill untuk bekerja disiapkan setelah pasien keluar dari rumah sakit jiwa, itu diharapkan fungsi bekerjanya tuh kembali. Tentu itu setelah melalui asesmen. Jadi pasien-pasien yang udah stabil kondisinya, yang udah nggak ngamuk, udah nggak gelisah gitu ya, udah tenang kondisinya di asesmen, nanti akan diikutkan program rehabilitasi psikososial. Nah, kita punya terapi okupasi ya, di rehabilitasi psikososial, pasien diajarin untuk tata boga. Diajarin tata boga juga, Dok. Bikin kue, nggak hanya bikin, tetapi diajarin juga bagaimana menghitung dan menjual. Sampai ke situnya ya. Nah, sehingga harapannya setelah pasien itu nanti keluar dari rumah sakit jiwa udah bisa pulang begitu ya. Pasien punya kemampuan itu. Karena kan di usia-usia dewasa itu kan tentu kita harus bisa produktif. Bisa menghasilkan, bisa mandiri. Paling tidak untuk memenuhi kebutuhan si pasien sendiri. Nah, kita juga punya kadang diajarkan untuk hidroponik. Bikin hidroponik, kemudian diajarkan untuk tata rias. Ada juga kita tata rias. Ada. Iya. Kemudian yang laki-laki itu diajarin untuk cuci mobil, cuci motor. Jadi skill-skill sederhana yang bisa dilakukan dan dibutuhkan di masyarakat.
Oke, jadi bisa dibilang di rehabilitasi yang ada di psikososial itu apa ya, level terakhir ya untuk mereka bisa keluar ke masyarakat lagi ya, Dok ya. Sebelum pulang ikutkan untuk kegiatan itu. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya udah nyampe ke apa, boleh dikatakan pulang nih, sudah dinyatakan pulang, berarti kan itu ada rekomendasi dari situ ya Dok ya? Betul. Dari psikososial. Nah, sementara ini sampai saat ini nih Dok, dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, ini pernah ada nggak sih ngalamin misalnya nih ya, udah sehat nih, pasiennya udah sehat nih, terus mereka yang ngambil obat sendiri atau udah bisa diajak bincang-bincang pada saat mereka ngambil obat atau masih ada yang didampingi, ada nggak sih Dok? Ada. Jadi yang udah betul-betul pulih gitu ya, itu kadang udah nggak ditemani sama keluarga. Dia udah punya kemampuan untuk ya udah bisa mandiri, dari dia ngambil rujukan, terus ngambil obatnya lagi sendiri sampai pulang ke rumah. Itu beberapa pasien kita udah begitu. Jadi dari RSJP Provinsi Kalimantan Barat ini benar-benar ke detail banget ya untuk menanganin masalah ODGJ-nya ya Dok ya. Karena tadi udah saya dengar sampai ke diajarin masalah bercocok tanam juga, ya, perkebunan, terus dan lain-lain, sampai ke masalah religinya, sampai ada nyuci motor, nyuci mobil segala. Bisa dengan harapan pada saat dia sudah masuk lagi ke bersosialisasi lagi, itu sebenarnya kalau misalnya mereka pasien ODGJ ini Dok, kalau udah keluar ya kan, terus langsung untuk keluarga atau sosial nih yang takutnya nih Dok gitu kan, kadang-kadang mereka nih yang udah keluar, udah sehat, tiba-tiba belum diterima sama masyarakat atau sama keluarganya sendiri, nggak mau ini, itu ada kemungkinan balik lagi atau enggak tuh Dok? Nah, itu yang kita harapkan sebetulnya. Jadi pasien ini kan tidak seterusnya di rumah sakit. Lebih banyak kan pasien tuh akan kembali ke keluarga dan masyarakat. Nah, di rumah sakit itu kan paling perawatan sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu, mingguan ya. Tapi sisa waktu hidupnya tuh kan lebih banyak di rumah, di masyarakat, di keluarga. Nah, itu yang kita harapkan agar keluarga tuh bisa menjadi bisa mensupport. Nah, jangan malah ikut menstigma bahwa dia ini tidak mampu, dia ini tidak bisa apa-apa, begitu ya. Nah, sehingga ketika sudah kita nyatakan boleh pulang, keluarga bisa welcome menerimanya lagi, menganggap pasien ini orang yang sudah pulih sama dengan orang-orang yang lain. Nah, perkara dia tetap mendapatkan obat itu hal lain, tapi paling tidak dia diberikan kesempatan untuk misalkan dilibatkan dalam aktivitas sehari-hari, kemudian diajak ngobrol. Nah, itu yang sering juga kita temui ketika pasien-pasien udah dibolehkan pulang, nggak diajak ngobrol sama keluarga. Akhirnya mereka nggak nyaman di rumahnya sendiri, dianggap kayak orang asing gitu. Ada yang seperti itu Dok ya? Ada, dan saya kira juga masih banyak keluarga-keluarga yang masih begitu. Jadi buat sahabat Borneo nih yang mungkin aja ada apa namanya, sudah ada yang mengalami seperti yang Dr. Andi tadi bilang, bahwa mereka yang sudah sampai bisa keluar tinggal diajak ngobrol lagi sama keluarga gitu ya. Kayaknya untuk bisa lebih lah, kalau orang-orang dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi sudah bilang udah direkomendasikan sehat, ya udah bisa dijadikan suatu jaminan sehat ya Dok ya, dalam artian sudah bisa bersosialisasi kembali, tinggal support family sama sosialnya aja nih ya Dok ya. Betul. Sahabat Borneo, nanti kita bakal sampai ke closing statement di acara Bincang Sehat kita bareng sama Dr. Andi dan Marwangsa, dan ada masih bakal balik lagi untuk sesi yang terakhir, jadi tetap di 89,4 FM Radio Borneo, making life better. Sahabat Borneo, kita sampai ke ujung sesi yang pertama, karena nanti di sesi yang kedua kita juga masih bakal ada Bincang Sehat, tapi dokternya udah beda lagi. Nanti di sesi yang kedua bakal ada Dr. Pascanus Lamsihar PT SPN. Nah, siapa lagi beliau? Tunggu ya, nanti kita bakal ketemu juga dengan beliau. Dr. Andi, pagi hari ini udah banyak pertanyaan. Sebenarnya saya masih belum puas sih, ini kayaknya waktunya kurang nih Dok. Untuk kita ngobrol tentang kesehatan jiwa atau apa namanya, deteksi dini gangguan jiwa, ini kayaknya masih agak-agak kurang lah buat 30 menit nanti. Mudah-mudahan nanti ada lagi Dok ya. Amin. Jadi Dok,
Sebelum kita nanti ke closing statement nih dok ya, tadi kan ada tuh satu aja ada ngomong sama dokter ini tentang orang-orang yang sudah mengalami pasung nih dok. Gimana sih itu? Apakah masih ada di daerah Kalimantan Barat seperti itu atau sudah berkurang dari yang dulu? Iya, untuk kasus pasung ya udah jauh berkurang. Udah jauh berkurang. Okay. Dulu mungkin 2020 ke bawah tuh kita masih ada menemukan lah ya 1-2 kasus, tapi sekarang hampir nggak ada. Udah hampir nggak ada. Iya. Berarti mereka sudah mulai mengerti ya dok ya? Sudah mengerti. Dan kalau menurut kacamata dokter sendiri, untuk dengan cara memasung pasien dengan gangguan jiwa itu bukan satu hal yang bagus? Bukan lagi nggak bagus. Sekarang justru kalau masung itu malah bisa dipidana. Oh, pidana dok? Iya. Nggak boleh. Udah ada ininya, udah hukumnya ya? Nggak boleh kita memasung manusia kan. Ada kan banyak melanggar hak-haknya tentu. Yes. Sebagai melanggar HAM lah ya itu. Oke. Nggak boleh. Ini baru ada mendengar dok. Jadi buat sahabat Borneo ini kayaknya udah untuk lebih lebih hati-hati lagi lah. Kalau memang ada saudara atau siapapun itu, teman atau sahabat yang sudah mengalami gangguan mental, mendingan buru-buru diperiksakan ke rumah sakit jiwa provinsi yang terdekat di kota Anda misalnya. Dan untuk masalah pasung ini lebih baik sudah tiadakan yang namanya pasung ini ya. Betul. Jangan ada lagi yang seperti itu. Ya. Oke, dokter, saya boleh minta closing statement nih dari dokter, pesan-pesan yang untuk disampaikan ke sahabat Borneo semua tentang deteksi dini gangguan jiwa. Silakan dok. Baik, yang pertama bahwa kesehatan jiwa itu sangat penting ya untuk kita jaga, kita upayakan gitu ya, dan kita deteksi. Karena tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. No health without mental health. Oke. Kemudian yang kedua, karena kondisi gangguan jiwa ini bersifat kompleks ya. Yep. Jadi perlu kepedulian bersama. Nggak hanya dari keluarga, nggak hanya dari rumah sakit, nggak hanya dari nakes gitu ya. Yes. Tapi perlu kepedulian keluarga, kepedulian masyarakat. Nah, karena ketika melihat ada perubahan di misalkan tetangganya kok berubah gini, ya segera laporkan aja. Misalkan ada keluarganya, kok perilakunya berubah gitu ya, didorong supaya untuk bisa berobat, dibawa ke vaskes. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Terakhir ya, kita di rumah sakit jiwa, kalau ada hal yang kira-kira misalkan masyarakat atau keluarga mengalami itu, jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu untuk datang periksa. Periksa dulu aja, kan belum tentu langsung langsung divonis ini ya. Betul. Nah itu kadang masih jadi stigma tuh, mau periksa aja takut. Iya. Akhirnya lama-lama udah datang dengan kondisi berat. Lebih berat lagi. Betul. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu, jangan sungkan untuk datang. Sekarang gangguan jiwa ditanggung BPJS. Jadi kalau ada BPJS gratis. Oh, sedap itu. Jadi sahabat Borneo udah nggak ada alasan lagi lah ya. Apalagi tadi Dokter Andi juga udah bilang bahwa kita nggak perlu malu lagi, nggak perlu takut lagi untuk memeriksakan diri kita kalau memang tadi sudah ada gangguan tadi ngalami gangguan. Betul. Ya. Nggak usah ragu-ragu lagi nih untuk datang ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Ya datang aja ke sana, nanti bisa ketemu sama Dokter Andi. Oke, Dokter Andi terima kasih buat waktunya ya. Sama-sama. Sehat selalu, ya. Dokter. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain waktu. Siap. Oke. Sahabat Borneo, dan demikian tadi obrolan kita bareng sama bincang-bincang saya bareng sama Dr. Andi Darmawangsa SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Jadi buat sahabat Borneo semuanya nggak usah takut-takut lagi, nggak usah malu-malu lagi. Kalau orang sini bilang ame supe-supe boh, jadi periksakan aja. Bukan nggak mungkin, belum tentu langsung divonis, wah Anda ODGJ, tidak seperti itu. Tapi ada tahapan-tahapannya. Oke. Jadi untuk yang kedua kita bakal ketemu lagi sama dokter ini nih, Dr. Pascanus Lamsiar PT SPN. Jadi tetap di 89,4 FM Radio Borneo, making life better.